Pagi guys, jadi semua yang kalian lihat dari video ini langsung di shoot dari iPhone SE. Yaudah, langsung aja yuk, check it out. Aduh. Yo guys, balik lagi nih sama gue Effendi, si YouTuber cupu. Wah, udah weekend aja nih. Kali ini gue mau ajak kalian keluar. Buat biasa, gue pengen grocery shopping lagi, belanja kebutuhan. Ntar gue mungkin ke daerah Tiong Bahru. Di sana gue juga pengen beli rotinya, kalau kalian tahu ada roti Tiong Bahru. Jadi, seberapa hebat sih si iPhone SE ini buat bikin YouTube? Kita lihat aja ya, langsung. Cus! Kita ke pasar dulu ya guys. Yo. Yo guys. Yo guys, wah udah kelar nih sekarang belanjanya banyak banget. Sekarang jalan balik nih, panas, capek. Ya udah. Hey guys, jadi gimana videonya tadi gua? Udah cocok nggak jadi vlogger-vlogger yang keren-keren kayak gitu tuh? Ya. Oh ya, buat yang puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga puasanya lancar sampai akhir. Yaudah, buat sekarang gue pengen ngaso dulu sambil browsing-browsing bentar. Mungkin habis itu kita bakal lanjut lagi shootnya ya. Gue mau balesin komen YouTube kalian semua nih satu-satu. Oke. Cus. Berhubung banyak nih pertanyaan diulang-ulang terus, mendingan kita Q&A aja yuk. Sekarang ntar gue tanya di Instagram. Oke? Cus. Oke, kita mulai aja nih ya Q&A-nya ya. Pertama nih ada pertanyaan. Wah, kakak shoot videonya pakai apa sih? Nah, kayaknya beberapa dari kalian nih udah mulai ada yang bisa nebak-nebak nih. Jadi sebenarnya nih ya, pertama kali gue shoot pakai ini Samsung Galaxy S10 gue ini Plus. Nah, tapi setelah 3-4 video itu, habis itu gue iseng coba pinjam iPhone 11 Pro. Dan setelah gue coba pakai, ternyata hasilnya lebih bagus loh. Dan fokusnya itu lebih mantep.
Nah, makanya habis ke situ gue mulai shootnya itu pakai iPhone 11 Pro. Jadi pinjem terus dah setiap pengen bikin video. Nah, jadi ya kayak gitu ceritanya. Dan untuk sekarang ya kalian tahu sekarang gue lagi shoot pakai si iPhone SE nih, gue kasih lihat ya. Nanti gue tampilin ininya, hasil video dari sini. Dan kalau kalian lihat, gue juga ada mic. Karena di awal-awal kalian ada bilang tuh suaranya kekecilan. Ya udah, gue coba deh invest mic buat kalian semua biar dengarnya lebih enak nih. Nah, lanjut buat yang kedua, ada yang banyak banget nih di awal-awal, banyak yang bilang tanya tentang masalah email. Jadi gue cuma mau kasih tahu kalau emang buat yang nggak tahu, gue itu sebenarnya stay-nya di Singapura. Nah, karena stay-nya di Singapura dan kalian tau lah situasi sekarang itu, gue belum sempat balik ke Indo, jadi belum sempat tes emailnya, dan gue yakin pasti kena blokir sih karena kan emang gue beli di Singapura. Nah, tapi karena kalian banyak yang nanya, jadi gue sengaja nih spesial bikinin kalian satu video tentang email diblokir apa enggak dan cara perhitungan pajak kalau kalian mau beli dari luar. Itu ada di video di sini nih, ntar gue kasih lihat linknya nih, kalian bisa cek aja. Menurut gue itu lumayan lengkap dan itu udah dapet masukan langsung dari Bea Cukai RI-nya. Dia udah sempat ngeliat dan kasih masukan dan udah sempat gue perbaiki, dan kalian bisa cek sih. Jadi gue lumayan pede dengan keakuratan data dari videonya. Terus ada yang tanya iPhone SE-nya kapan masuk Indo, Bang? Jujur gue nggak ada yang tahu, gue kayaknya masih belum ada berita yang pasti tentang ini. Tapi biasanya kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, iPhone yang baru keluar itu bakal masuk Indo sih ya sekitar 3-4 bulan setelah tanggal perilisan ya. Jadi kita tunggu aja, moga-moga bisa cepet nyampe nih di Indo. Jadi kalian bisa coba sekalian iPhone SE-nya. Baterai berapa? 1821 mAh. RAM 3GB. Oh, terus pada minta nih pemakaian harian gimana nih? Nah, untuk pemakaian harian gue bakal bahas nih di video selanjutnya. Jadi gue udah mulai coba pikirin next videonya. Jadi konsepnya kayak 2 minggu pengalaman pakai iPhone SE 2 ini gimana. Jadi gue bakal bahas gue chargingnya berapa lama, terus pemakaian gue sehari-hari berapa dan bisa tahan berapa lama, dan apa sih yang gue suka dan apa yang gue nggak suka dari iPhone SE ini. Gue bakal bahas di situ. Jadi ditungguin aja ya. iPhone SE Plus ada apa enggak? Rumornya ada. Otomatis yang Plus ini layarnya bakal lebih gede. Tapi kalian mesti tunggu agak lama dikit ya. Karena itu ntar bakal tahun depan baru bakal entah dimulai atau bakal dirilis. Yang jelas masih lama sih. Cuman kalau kalian bisa sabar nunggu, tungguin aja. Layarnya lebih gede loh. Terus tes charging berapa lama? Itu kayak yang udah gue bahas, tunggu aja di next videonya. Tapi untuk sejauh ini, untuk fast charging, kayak yang di video kemarin gue sempat kasih lihat, itu sekitar 1,5 jam lebih lah. Mungkin kadang ini bervariasi ya, karena gue pernah dengar, ini tergantung suhu ruangan juga. Kalau suhunya terlalu panas, kadang dia bisa stop chargingnya, tunggu sampai dingin, dia bakal lanjut lagi. Tapi rata-rata sih emang segitu. Jam 7 kok masih terang? Ya, di Singapura emang begitu, Bang. Ya, kalian coba lihat aja. Untuk masalah alasannya kenapa, mungkin gara-gara jam 7 sini itu sebenarnya jam 6-nya di Indo ya. Jadi ya, mungkin gara-gara itu kali. Cuman nggak tahu alasannya apa. Nah, udah paling segitu aja videonya. Buat kalian nih, para vlogger-vlogger dan YouTuber-YouTuber, kalian komen di bawah. Menurut kalian bisa nggak sih HP ini dijadiin buat alat vlogging bikin video kalian? Komen ya di bawah ya. Tapi sepenglihatan gue sih kayaknya sih udah oke banget nih, cukup memenuhi standar untuk bikin video di YouTube. Oke? Jangan lupa buat yang lain, like videonya, di-share, dan jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu lagi di next videonya. Bye-bye.